Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah Arab Saudi diketahui telah membuka penerbangan langsung dari dan ke Indonesia per 1 Desember kemarin. Ya, pembukaan penerbangan termasuk untuk jemaah umroh asal Indonesia yang kini tidak diwajibkan menerima vaksin booster untuk menjalankan ibadah. Arab Saudi telah membuka kembali jalur penerbangan dari Indonesia pada 1 Desember 2021. Warga tanah air bisa langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga. WNI yang ingin ke Arab Saudi pun tak harus memperoleh vaksin booster atau cukup dengan menjalani vaksinasi lengkap sebanyak 2 dosis yang diakui oleh Kerajaan Arab Saudi. Di antaranya vaksin produksi Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Moderna, dan Johnson & Johnson. Jika menerima vaksin dari merek lainnya yang hanya diakui oleh WHO, WNI harus menjalani karantina institusional selama 5 hari lamanya. Namun Menteri Agama Yakut Khalil mengaku belum mendapat kesepakatan bersama perihal kuota jamaah. Kendati demikian, Kementerian Agama tetap melakukan persiapan dan simulasi keberangkatan jamaah umroh. Memberangkatkan jamaah umroh secara masif, secara massal, banyak. Belum bisa, karena seperti yang tadi saya awal sampaikan, ini adalah bagian dari simulasi. Supaya meyakinkan pemerintah Saudi lah kira-kira bahwa kita ini siap dengan protokol, sehingga bukalah ini. Jadi MOU itu ya tergantung mereka, pemerintah Saudi Arabia. Jadi kalau mereka ngundang kita, mereka yakin bahwa kita umroh ini bisa, ya mereka akan undang kita untuk MOU. Nah, insya Allah umroh ini saya sudah minta kepada Dirjen Haji untuk bisa dibuatkan skema as soon as possible, secepatnya. Jadi jangan terlalu lama ditunda, ngitung ini, itu jangan terlalu lama ditunda, segera diberangkatkan supaya kita juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah sangat siap. Lalu akan seperti apa nih skema pemberangkatan calon jemaah umroh? Kita akan membahasnya dengan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Firman Muhammad Nur. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia terkait dengan pembukaan kuota calon jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi, dari Kerajaan Arab Saudi per 1 Desember kemarin. Pertanyaannya adalah, berarti kapan calon jemaah haji asal Indonesia sudah bisa berangkat untuk melakukan ibadah umroh, Pak? Ya, pertama kita mengucapkan alhamdulillah dan apresiasi kepada pemerintahan Saudi Arabia yang per 1 Desember kemarin sudah mencabut status penerbangan langsung, suspend penerbangan langsung dari Indonesia. Artinya dari kemarin penerbangan dari Indonesia menuju Saudi Arabia tidak perlu melalui negara ketiga dan karantina di negara ketiga. Ini semua menjadi pertimbangan bagi Saudi karena Indonesia sudah bisa meyakinkan Saudi Arabia bahwa status COVID kita sudah dapat dikontrol dengan baik, bahkan cenderung menjadi terbaik dalam penanganan COVID. Nah, saat ini kami masih menunggu Mas Jason dan Mbak Naila diaktifkannya aplikasi e-visa umroh. Karena pengajuan visa umroh ini hanya melalui aplikasi e-visa umroh. Nah, selama sekarang yang sudah ada kemajuan adalah selama ini kami tidak bisa mengakses sama sekali, login pun tidak bisa. Dan sekarang kita sudah bisa login dalam e-visa umroh, namun belum bisa memprosesnya karena masih statusnya di hold. Kita berharap sebagaimana yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama pada rakernas dengan Komisi 8 tersebut, bahwasanya pertengahan Desember ini Indonesia sudah bisa mengirimkan jamaah umroh dan e-visa umroh sudah akan dibuka dalam waktu dekat. Semoga. Amin, semoga ya. Pak Firman, sebelum memberangkatkan calon jemaah ke Arab Saudi, ini apakah ada uji coba dulu terkait simulasi protokol kesehatan misalnya? Iya, dalam kondisi pandemi ini dan saat ini Saudi Arabia terlihat sekali berharap jamaah Indonesia bisa datang ke Saudi Arabia karena banyak hal kemudahan sudah mereka berlakukan. Sebagaimana tadi dalam pengantar, mereka membagi dalam kelompok kedatangan jamaah visa umroh dengan 2 kelompok. Kelompok pertama yang mendapatkan vaksinasi yang mereka rekomendasikan sehingga tidak perlu karantina. Sedangkan yang kelompok kedua yang mayoritas kita menggunakan vaksin Sinovac atau Sinovac sudah dibolehkan tanpa booster, namun perlu karantina selama 3 hari. Nah, ketentuan-ketentuan ini kan mengarah kepada kemudahan sekali.
Kita berharap nanti ketika ini dibuka, kita juga bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada jamaah yang sudah tertunda hampir 2 tahun. Ada kesepakatan yang sudah kami lakukan bersama Kementerian Agama, Berkualitas dan lintas asosiasi, bahwasanya dalam rangka membangun trust dan keyakinan pemerintah Saudi Arabia terhadap jamaah Indonesia akan bisa memenuhi semua ketentuan dan mengikuti semua protokol yang ada. Untuk 1 bulan pertama ketika visa umroh dibuka, kita sepakat untuk mendahulukan memberangkatkan para pimpinan PPU. Jadi dalam sifatnya uji coba. Saat ini ada 1.532 PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang punya license. Nah, mereka inilah yang 1.532 inilah nanti para pimpinannya atau yang mewakilinya secara teknis operasional perusahaan masing-masing untuk berangkat dahulu melakukan uji coba untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan ibadah umroh dalam masa pandemi ini betul-betul bisa dipahami dan jika bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu di luar kendali yang ada sehingga bisa memastikan para pimpinan perusahaan ini dapat memberikan ketika pulang ke tanah air dapat memberikan sosialisasi yang baik kepada jamaahnya semuanya. Karena Mas Johnson dan Mbak Naila, umroh di masa pandemi berbeda sekali dengan umroh sebelum masa pandemi. Banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditaatin dan ini berefek jika ada pelanggaran dari ketentuan tersebut berefek kepada status suspend kita. Makanya perlu kekompakan, perlu kehati-hatian dan semua jemaah perlu dipahami betul semua tahapan kerjaannya. Makanya dalam uji coba kita ajak pimpinan dahulu. Setelah pimpinan 1 bulan selesai, mungkin diperkirakan sekitar 1 bulan. Awal Desember, awal Januari tahun depan, insya Allah para jamaah yang tertunda keberangkatan hampir 2 tahun, kita akan prioritaskan sesuai dengan kemampuan mereka memenuhi persyaratan yang ada. Oke, kita harapkan benar-benar nanti di awal tahun sudah para jemaah bisa berangkat umroh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Pak Firman, berapa jumlah calon jemaah umroh yang telah mendaftar tapi sampai sekarang belum berangkat? Ya, secara terdata dalam sistem Siskopatu ada sekitar hampir 60.000 jamaah yang sudah terdaftar dalam sistem Siskopatu. Bahkan Pak Menteri pada raker dengan Komisi 8 kemarin menyebutkan ada sekitar 18.000 seyogyanya sudah siap berangkat di bulan September 2020 yang lalu, yaitu dengan mereka sudah mendapatkan visa. Tentu karena sudah terdelay hampir 2 tahun, kondisi visa mereka adalah hangus. Namun insya Allah para penyelenggara ini ketika kesempatan setelah masa uji coba selesai, mereka akan kita prioritaskan untuk mempersiapkan keberangkatan. Namun penting bagi kita saat ini, Mas Jason dan Mbak Naila, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, persyaratan utama untuk bisa memenuhi standarisasi mendapatkan visa umroh adalah vaksinasi lengkap. Jadi para jamaah yang sudah tertunda keberangkatannya, atau yang akan berniat untuk berangkat umroh, pastikan kita semuanya mendukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara lengkap. Karena vaksinasi umroh, vaksinasi COVID ini perlu waktu minimal 1 bulan untuk bisa sempurna 2 suntikan tersebut kita dapatkan. Kemudian perlu yang kedua adalah memperhatikan kondisi fisik masing-masing. Kita berharap juga semuanya tetap menjaga stamina tubuhnya sehingga ketika berangkat, sebagaimana kesepakatan Komisi 8 dengan Menteri Agama, perlu mereka adalah duta-duta bangsa yang akan melihatkan wajah Indonesia di dunia internasional di kalangan jamaah haji. Perlu sekali kita menjaga kualitas kemampuan kita untuk mengikuti semua protokol dan ketentuan kesehatan. Tentu akan ada perubahan biaya nanti, penyesuaian biaya, tapi semuanya tergantung kepada protokol yang akan diterapkan oleh Saudi Arabia. Baik Pak Firman, lalu bagaimana dengan urutan keberangkatannya? Apakah ada mekanisme tertentu atau apakah ada yang diprioritaskan untuk berangkat terlebih dahulu? Seperti apa penjelasannya? Ya, secara umum tadi konsepnya uji coba ada pimpinan perusahaan. Perlu kami harus berpihak kepada jamaah yang tertunda keberangkatannya. Dan alhamdulillah terdata dengan baik di anggota kami, di penyelenggaraan anggota Ampuri. Kami sudah mendata mereka, sudah memfasilitasi mereka untuk melakukan vaksinasi juga. Namun banyak di antara mereka memang melakukan vaksinasi dengan kegiatan yang lain, tapi tidak harus di travel masing-masing atau di asosiasi yang kami siapkan vaksinasinya. Namun yang penting daripada itu adalah tentu akan ada ketentuan-ketentuan yang mungkin akan menjadi kendala bagi jamaah yang tertunda tersebut. Di antaranya karena memang umroh saat ini dalam masa pandemi ada batasan usia.
alhamdulillah batasan usia yang diterapkan oleh pemerintahan Saudi saat ini hanya batasan usia minimal, artinya usia 18 tahun ke bawah, usia 18 tahun ke atas yang bisa melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan yang usia-usia sepuh di atasnya tidak ada batasan usia di atasnya. Artinya lebih banyak kesempatan jamaah akan berangkat. Yang selanjutnya adalah persyaratannya adalah kita memastikan ketika sebelum berangkat bisa membuktikan bahwa kondisi PCR kita negatif. Baik. Artinya memang siapapun yang akan berangkat pada umroh perlu sekali lagi saya ulang, perlu sekali untuk menjaga kondisi kesehatannya. Memastikan Jangan syarat sampai kesehatannya ya Pak ya, harus benar-benar betul dalam kondisi memastikan fit jarak dan sudah mendapatkan vaksinasi lengkap sebagai syarat juga untuk e-visa, dan kita harapkan di pertengahan Desember nanti jamaah umroh yang kemudian tertunda keberangkatannya ini juga sudah bisa melakukan keberangkatan ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umroh di sana. Terima kasih Pak Firman M. Nur, Ketum Ampuri telah bergabung bersama kami dan atas penjelasan serta konfirmasinya di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Firman.